Baik, mari kita mohon Dhammadesana untuk mengawali diskusi kita. Handamayang Dhammadesana Aradana Bhanamase Brahma Jaloka Depate Sahampate Katanjali Dewarang Ayacata Santi Dasada Paraja Kajatika Dese Todamang Anuka Bimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ya Ibu, Bapak-Bapak sekalian, sebelum nanti bincang-bincang lebih lanjut, itu tadi yang permohonan Dhammadesana itu bukan Andiwarang, tapi Anadiwarang. Itu yang di Dhammadesana Aradana itu. Jadi sekarang pakainya itu Anadiwarang, bukan Andiwarang. Kalau Andiwarang itu buku yang lama itu. Sekarang sudah direvisi, diganti dengan Anadiwarang. Karena itu kurang tepat. Dalam bahasa Palinya itu kurang tepat. Yang tepatnya yaitu Anadiwarang, bukan Andiwarang. Itu sambil dibuka. Andiwarang itu udah nggak pas itu. Jadi kalau nanti puja bakti pas minta Dhammadesana, ya jangan pakai Andiwarang lagi. Anadiwarang. Jadi bacanya ya Katanjali Anadiwarang Ayacata. Nah itu. Itu sudah ada. Udah, cuma ada bukunya nggak dibaca. Karena hafalnya kan sudah sejak zaman Belanda. Ada bukunya nggak dibaca kan susah lah. Sudah tahu ada bukunya nggak dibaca. Ya salah kaprah terus. Sudah ada panduannya. Tuh, jadi. Ya itu. Jadi dibaca itu buku itu karena nyetaknya ini susah. Dan terjemahannya juga banyak yang telah diperbaiki. Tuh. Makanya kalau tidak tahu setelah baca ini, tanyakan. Ini penting. Karena untuk memahami Dhamma itu ya tidak mudah. Seperti Namo Tassa,
Nah, namo itu artinya adalah persujudan. Tasak kepada beliau. Bhagavato artinya yang berberkah. Bagawan. Kalau di Jawa namanya ada begawan. Nah, jadi Bhagavato. Bhagavato itu yang memiliki berkah. Maka dikatakan beberkah. Kenapa beberkah? Ya karena beliau punya berkah, maka beliau memberi berkah. Bisa memberi berkah karena punya berkah. Bapak Ibu punya roti, maka Bapak Ibu bisa memberi roti. Bapak Ibu punya makanan, maka bisa memberi makanan. Kalau tidak punya apa-apa, bisanya ngambili milik siapa-siapa. Enggak punya mau gimana? Itu. Oleh karena itu orang yang punya baru bisa memberi. Kalau enggak punya apa bagaimana memberi? Itu Bhagavato. Arahato sama Sambutasa. Arahato itu arahanta. Arahanta itu ya Buddha. Buddhanya Buddha sama Sambuddha. Maka dikatakan arahato sama Sambudasa. Jadi beliau itu Sang Buddha Gautama itu ya arahanta juga. Tapi arahanta sama Sambudasa. Artinya Buddhanya Buddha sama Sambuddha. Nah beliau memiliki berkah. Berkahnya apa? Ada 3 berkah. Satu adalah Mahawisudi. Mahawisudi itu artinya kesuciannya sempurna. Makanya disebutkan tuh Katanjali Anadiwarang. Anadiwarang itu ya tidak ada yang bisa mengungguli. Jadi makhluk-makhluk lain itu tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Oleh karena itu saat beliau membabarkan Dhamma itu dalam jangka waktu 1 tahun saja arahantanya yang berkumpul saat Maga Puja ada berapa? Ada berapa? Ada 1.250 itu yang tanpa diundang, tanpa kesepakatan, datang langsung. Ya itu luar biasa. Ini Sangga Theravada Indonesia sudah 50 tahun ini aja paling baru berapa. Ini 1 tahun kumpul 1.250 arahanta. Itu pun para arahanta tidak diundang tanpa kesepakatan. Nah, karena memiliki pemahaman, pengetahuan, memiliki pengetahuan agung namanya abinya, maka beliau sedang berpikir apa? Para arahanta tahu, langsung kumpul. Kalau kita di WA, di telepon, diundang, tidak mau datang. Alasannya gerimis. Baru gerimis itu nggak mau datang, apalagi kalau hujan. Gerimis saja nggak datang. Itu banyak alasan. Selain hujan, alasannya terlalu malam. Tapi kalau dibuat pagi, ya alasan lagi. Terlalu pagi. Mintanya siang, tapi kalau siang ya alasan juga. Panas. Itu alasan orang malas. Ya, iya. Karena biasanya di luar sih. Itu. Jadi kalau orang mau alasan, apapun jadi alasan. Orang malas itu kan apapun jadi alasan. Tuh. Nanti kalau muda ya nunggu, kalau sudah tua. Tapi kalau sudah tua,
sudah nggak bisa. Sudah sakit, sudah apa, matanya sudah buram, telinganya sudah susah untuk mendengar, alasan lagi. Nunggu nanti kalau sudah mau mati. Makanya Bapak Ibu itu sukanya baca parita atau sukanya dibacakan parita? Ya? Sukanya baca parita atau dibacakan parita? Kenyataannya? Tuh, jadi sukanya dibacakan parita ya susah. Kalau dibacakan parita berarti sudah mendiang. Kalau tidak sakit. Kalau suka membaca parita ya kita melakukan sendiri. Jadi berkah beliau yang pertama adalah Mahawisudi, kesuciannya sempurna. Kedua, Mahapanya. Mahapanya itu kebijaksanaannya sempurna. Dan yang ketiga adalah Mahakaruna. Mahakaruna artinya apa? Ya, belas kasihnya sempurna. Ini 3 berkah ini beliau miliki. Bapak Ibu pernah ke Candi Mendut? Di Candi Mendut itu ada berapa rupa? Di dalamnya itu bukan di wihara, di Candi Mendut itu ada berapa rupa? Nah, kalau nggak tahu berarti belum pernah ke sana. Nah, ada berapa? Di Candi Mendut, candi di dalamnya itu, kan ada ruangan. Ada berapa? Yo, jawab. Katanya pernah. Pernah masuk tapi yang dipikirkan lain dari masuk. Di dalamnya itu ada 3. Tengah itu adalah Arca Sakyamuni Buddha. Sebelah kanan itu Wajrapani. Sebelah kiri Awalokiteswara. Kalau nggak percaya nanti masuk sana. Jangan cuma masuk nggak tahu maksudnya. Kan repot ini. Nah, Sakyamuni Buddha ini sebagai perwujudan apa? Ini kan ada 3. Tadi kan berkahnya ada 3 juga. Beliau berberkah itu ada 3. Mahawisudi, Mahapanya, Mahakaruna. Mahawisudi, Sakyamuni Buddha. Mahapanya, Wajrapani. Mahakaruna, Awalokiteswara. Itu. Awalokiteswara setelah berkembang ke Tiongkok jadi, nah itu. Sebenarnya Awalokiteswara, Wajrapani dan Sakyamuni Buddha itu Rupang ini sesosok satu orang. Siapa? Ya Sang Buddha sendiri. Sang Buddha Gotama. Ini sosok satwa, makhluk, ya Sang Buddha Gotama sendiri. Punya sifat luhur 3 ini. Tapi sekarang kan ada ulang tahun Awalokiteswara. Kurang itu. Ulang tahun Wajrapani. Belum itu. Nanti ulang tahunnya kepala suku. Nah, itu ada 3 ini. Wajrapani. Sakyamuni Buddha itu artinya ya itu di tengah yang duduk. Tuh. Nanti ada Wajrapani yang Awalokiteswara kan sininya ada pahatanannya Buddha. Itu nilai luhur beliau sesungguhnya. Dibuatkan arca. Orang yang tidak mengerti, kita justru melakukan puja, minta-minta sama arca.
Tuh, karena ya tidak memahami, tidak mengerti. Karena ya kita kan ikut-ikutan. Tidak mengerti tapi pura-pura mengerti. Ini jadi nilai luhur beliau yang dikatakan berkah, memiliki berkah, karena beliau memiliki berkah 3. Maha Wisudi, Maha Panya, Maha Karuna. Itu sesosok satu orang sama Sang Buddha Gotama sendiri. Avalokitesvara itu bahasa Sanskerta. Terdiri atas 2 kata, namanya Avalokita dan Iswara. Avalokita itu pembesar, Iswara yang membantu yang susah. Jadi kalau ingin membantu yang susah harus jadi pembesar. Nah, kalau orang tidak punya, mau bantu gimana? Tapi kalau orang yang punya, satu punya jabatan, punya kekayaan, punya materi, membantu yang susah kan gampang. Tapi kalau hidupnya saja susah, kira-kira bisa bantu? Bisa juga, tetapi sulit. Karena untuk diri sendiri saja merasa kurang. Tetapi ada juga yang sudah punya banyak, juga susah membantu. Karena apa? Tidak punya karuna. Walaupun kaya raya tapi tidak mau berbagi, itu karena tidak punya karuna. Jadi Bapak Ibu karena sudah sering berbagi, sering berdana, itu pertanda Bapak Ibu punya karuna. Itulah dikatakan Avalokitesvara, itu terdiri atas Avalokita dan Iswara. Tapi setelah berkembang ke Tiongkok sana, jadinya Avalokita dan Suara. Nah, kalau akhiran A sama awalan S itu tidak bisa berubah jadi E. A dan I, maka jadi E. Maka setelah gabungan 2 kata, Avalokita dan Iswara, jadi setelah digabung bunyinya jadi Avalokitesvara. Itu menurut bahasanya. Tuh. Jadi setelah berkembang itu apa? Jadi Avalokita dan Suara, mendengar orang yang susah. Dan sekarang banyak juga pemahaman macam-macam. Nah ini secara garis besarnya saja. Nah ini tadi kalau di Candi Mendut sana nanti kapan-kapan masuk lihat itu. Yang di sini ada pahatannya Buddha, itu namanya Avalokitesvara. Nah, sekarang yang berkembang di masyarakat namanya Kuan Im. Artinya apa? Ya, itu ya sesungguhnya ya dari karuna itu. Karena itu perwujudan dari karuna, maha karuna. Karena Guru Agung kita punya itu, Maha Wisudi, Maha Panya, Maha Karuna. Untuk menjadi Buddha itu mudah atau susah? Untuk menjadi Buddha susah atau mudah? Susah. Tetapi beliau Guru Agung kita setelah menjadi Buddha, mau memberikan dhamma. Itu luar biasa. Untuk mencapai saja, merealisasi menjadi Buddha, itu susahnya luar biasa. Tetapi beliau setelah mencapai kebuddhaan, mau berbagi. Nah ini kalau tidak punya maha karuna, beliau tidak mungkin berbagi. Karena beliau memiliki maha karuna, maka berbagi kepada orang-orang yang memang batinnya itu siap. Jadi beliau membabarkan dhamma kepada mereka-mereka yang batinnya itu siap di upgrade. Nah kalau nggak siap, beliau tidak akan memberikan. Maka saat beliau mencapai pencapaian sempurna, ada seorang pertapa bertanya, siapakah Anda, wajahnya begitu agung, siapa guru Anda, dari mana? Nah beliau menyatakan, saya ini seorang Buddha, tidak ada guru.
Saya mencapai pencerahan sempurna dengan kemampuan sendiri. Setelah perbincangan begitu, beliau lewat saja. Menurut kita, Sang Buddha tidak punya belas kasih. Tetapi beliau kan tahu kualitas orang bagaimana. Kalau diberi pemahaman saja tidak nyambung, orang bijaksana tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menghabiskan bertemu tanpa ada manfaat. Nah, kalau kita, iya, walaupun tidak ada manfaat, ngobrol sampai pagi, ditemani oleh ciu. Nah, akhirnya hasilnya mabuk, sudah merugikan tapi senang melakukan. Ini orang bodoh atau orang pinter? Itu. Aduh. Ya. Nah, itu. Kalau kumpul sama ciu tambah pinter. Tuh. Nah, kumpulannya sama ciu. Ya. Aduh. Jadi kumpulnya ditemani oleh botol kecap. Tapi botol kecapnya kamuflase. Botolnya kecap isinya ciu. Itu namanya kamuflase. Setelah diminum pada mabuk. Buat apa? Sudah tahu membuat mabuk tapi senang. Ini orang pintar atau orang bodoh? Sudah tahu bodoh kenapa sering-sering dilakukan? Tapi kalau dibilang bodoh, marah. Karena sudah melekat.